sebenarnya kita bersikap dalam bertoleransi agama, ini berlaku buat semuanya ya. Kalaupun kita menghina umat lain, apa sebenarnya tujuan kita? Itu saja yang kita pakai dulu ke diri kita. Buat umat Islam, buat umat Kristen, apa tujuannya? Apakah itu artinya membela agama? Makanya saya tadi membuat pertanyaan perdana kepada Ustadz Nababan. Kita sedang membela agama atau saya bisa menjamin sebagian besar itu kita sedang membela identitas diri kita, bukan membela agama, karena bukan seperti itu yang diajarkan dalam hal membela agama. Mungkin itu aja. Saya juga masih belajar, Mbak, jadi mohon dimaafkan jika saya tadi ada kata-kata yang salah. Saya harus pamit, semuanya Bang Loding bisa saya izin ya. Terima kasih banyak, terima kasih Terima banyak. kasih Kak Santi. Sambil alih host. Iya, ini saya punya HP lagi nih. Bagaimana lagi, sabar. Lanjut Ustadz lanjut dulu. Saya perbaiki bentar dulu. Jadi dia tadi itu Iya. salah berpikir. Ada kalau pertanyaan apa? Dari kawan Kristen kalau ada pertanyaan silakan. Saya sambil ngaji juga ini. Oh, Bu Jenny, ada pertanyaan Bu Jenny ya? Kalau Bu Jenny ini saya punya Terima kasih, Bunda yang Pak Lodi. cantik, Terima baik kasih. hati. Terima kasih. Ya. Saya tidak ada pertanyaan karena sudah jelas kajian dari Pak Ustadz Nababan bahwasanya berapologetika dengan etika, dengan sopan dan santun, tidak saling menghujat, karena menghujat hanya menyakiti diri sendiri dan orang lain. Jadi saya setuju dengan Ustadz Nababan dan saya sangat mengapresiasi atas kajian Ustadz Nababan yang sangat-sangat dewasa menurut saya. Karena dalam berapologetika itu kesopan santunan yang lebih utama, karena menghujat itu hanya merugikan diri sendiri dan menyakiti satu sama lain. Jangan mencubit lebih dulu karena dicubit itu sakit rasanya. Dan saya juga nggak setuju juga dengan apologet Kristen yang menghujat Islam atau Islam menghujat Kristen. Jadi kita di sini netral berdasarkan data, berdasarkan dalil saja supaya edukasi penonton itu terbentuk dengan baik. Begitu aja. Terima kasih Pak Loding sudah diizinkan saya naik berapa kali karena TikTok saya sempat error mental. Dan saya juga terima kasih sama Pak Yusuf PI, Bunda Vera, dan Po Eva. Terima kasih atas saya sudah diizinkan untuk bertemu dengan ustadz-ustadz terkenal seperti Ustadz Dery Sulaiman, Ustadz Nababan. Siap, Bu. Dengan Pak Kainama juga. Mualaf cerdas ya, karena mereka dari Kristen juga asal mulanya. Nanti saya atur waktu kasih, lagi, Pak, Bu ya. Saya atur kita waktu lagi ya. sama-sama belajar mencari kebenaran yang sejati. Terima kasih, Iya, Pak. nanti saya atur waktu Kasih. lagi ya, Bu ya. Kita diskusi lagi ya. Oke, Pak. Siap. Oke, siap. siap, Bu. Saya izin ya, Pak ya, izin turun ya. Terima kasih banyak. Siap. Selamat malam, Terima Pak. kasih. Terima kasih. Iya. Malam. Iya. Ya, jadi pemikirannya mungkin begitu teman-teman. Pemikirannya ketika Nabi dihujat begini-begini. Nabi yang dihujat itu pribadinya, kalau agamanya itu mana ada dia diam begitu. Itu cuma penjelasannya belum ditangkap. Jadi dia mau itu berapologet itu harus ketika orang menghujat kita, ibaratnya seperti mereka ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Nggak ada begitu. Coba kau tampar saya pipi kiri, ku kasih kaki kanan kau. Nggak ada begitu. Kalau kamu hujat pribadi kita itu tidak masalah. Mau bilang kita begini, kita begitu, terserah. Tapi kalau kamu mengatakan, kalau kamu sudah menghujat agama, waduh, itu lain ceritanya itu. Ya, jadi berbeda, sangat berbeda. Lain ceritanya kalau akidah itu sudah. Mau bilang Bunda Vera pesek, memang kenyataan pesek. Ngapain marah? Betul nggak Bang Loding? Iya. Tapi kalau menghujat Nabi dan menghujat Al-Quran dan Allah Subhanahu Wa Taala, oh jangan main-main. Bunda patahkan lehernya. Lanjut. Iya, makanya itu kan. Jadi tidak begitu teman-teman ya. Teman-teman ini di follow-follow di atas dulu. Jadi Bunda Eva ini teman-teman. Nah ini pemberitahuan sedikit teman-teman ya. Jadi saya selama safari ini teman-teman, yang fasilitas saya semua itu Bunda Eva ini di samping ini. Donatur saya teman-teman ya. Jadi saya tidak ada menggalang dana itu karena sudah difasilitas oleh beliau teman-teman ya. Dan apabila ada kawan-kawan yang mau misalnya mau berpartisipasi, mau bantu, langsung DM ke saya ya. Jangan ada orang bilang begini-begini, jangan. Nanti salah lagi, salah alamat, bahaya lagi ya. Ini beliau ini yang selalu fasilitas saya ini teman-teman ya.
Itu hanya pemberitahuan saja ya, agar tidak terjadi seperti yang kemarin-kemarin lagi teman. Kita hanya beristiar saja ya. Begitu. Oke teman-teman. Jadi begitu. Jadi beliau tadi itu mungkin beliau salah pemikiran tadi itu, salah pemikiran. Beliau pikir bilang dihujat-hujat begitu langsung terus kita Rasulullah dihujat begitu begini. Tidak, Rasulullah juga berperang, teman-teman. Siapapun dia, mau ustadz sebaik apa, coba kamu hina agama di depan dia, coba begitu. Enggak. Begitu. Jadi makanya saya tadi itu saya sudah berpikir, oh dia salah tangkap ini, dia salah tangkap. Sehingga dia membawa narasi seperti itu kan. Begitu. Kalau ada Oten yang sudah mengatakan bahwa oh, Nabi Muhammad pedofil begini-begini, kalau di depan saya, oh sudah saya gantung terbalik dia. Sudah gantung terbalik itu kaki di atas, kepala di bawah. Ya, tidak ada ajaran yang kasih pipi apa ditampar pipi kiri kasih pipi kanan itu. Botol itu. Coba kau tampar saya pipi kiri, kasih kaki kanan kau itu. Silakan buat teman-teman Kristen naik. Ya. Tapi luar biasa ya teman-temannya, penjabaran Ustadz Nababan sama Ustadz Dery Sulaiman tadi, kita bukan fokusnya kepada mereka yang di atas, tetapi kita fokusnya kepada oten-oten yang menilai ya. Berapa banyak sampai tadi 30.000 ya. 30.000 yang menonton, insya Allah ada 1-2 orang yang mendapatkan hidayah, entah mereka syahadat di masjid dekat seputaran mereka, kita tidak tahu ya. Yang pasti kita sudah berusaha, selebihnya kita serahkan kepada Allah siapa yang dipilih ya teman-teman ya. Gitu. Silakan. Pasien selanjutnya. Mari kita kasih naik satu persatu. Teman-teman dibantu tap-tap layar, kita pecahkan sampai 10M kalau bisa, pecah rekor lagi nih. Michael Owen. Ya, dari Katolik apa Protestan? Dari Protestan. Ya, silakan open cam, Bang. Wih, Bang Michael ini ganteng. Ini laki-laki ganteng kok jadi Kristen. Aduh, ini yang saya tidak suka. Ganteng begini kok jadi Kristen, bagaimana, Bang? Sehat, Bang? Sehat, Bang. Oke, siap abangku. Masya Allah. Gimana Bang? Abang mau tanggapi tema atau mau bertanya? Di sini ada Ustadz Yusuf PI, ada Empo Eva, ada Bunda Noi, ada Bunda Vera. Silakan. Abang mau bertanya atau mau apa, Bang? Silakan. Mau tanggapi tema boleh, mau bertanya juga boleh, mau ditanya juga lebih boleh. Silakan. Ya. Terima kasih. Sebelumnya Siap. saya mau nanya ini yang keselamatan. Kalau di dalam Kristen kan yang kami yakini dan imani bahwa Yesus telah mengatakan tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam kerajaan Allah atau kerajaan sorga tidak melalui aku. Nah, jadi kunci kebenaran dan jalan hidup itu adalah Yesus. Nah, di dalam Islam itu apa ya gitu ya? Kunci keselamatan itu apa? Gitu. Terima kasih. Di dalam Islam itu kunci keselamatan itu Quran surah Fusilat ayat 30, Bang. Di situ dikatakan innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Barang siapa yang mengatakan Tuhannya Allah, satu-satunya Tuhan. Quran surah Fusilat ayat 30. Barang siapa yang mengatakan Tuhannya Allah, satu-satunya Tuhan, dan tetap istiqomah, tetap dalam pendiriannya. Jadi satu bilang satu, jangan 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1 dalam 3, 3 dalam 1, tidak. Satu-satunya. Ketika ditanya, loading Tuhan kamu siapa? Allah. Satu, iya satu, Allah saja. Oh berarti bukan ini, oh bukan. Nah itu satu-satunya, tetap istiqomah. Maka ketika dia meninggal nanti, maka jangan bersedih hati, melainkan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Ustadz kalau mau tambahkan sedikit Ustadz. Oh Ustadz masih ngaji mungkin. Tahu? Silakan Ustadz. Gak apa-apa Bang Loading, panggil aja kalaunya saya mau menambahkan tentang Oke, masalah. Saya dengar masalah. Silakan Ustadz. Nah ini sama Ustadz saya nih. Nanti Ustadz saya tambahkan sedikit. Silakan Bang. Dia tanya keselamatan di surga. Ya, keselamatan di surga. Temanya yang ini kah? Oh, baik. Ya, betul. Kalaunya di Islam, gampang kita mau selamat itu Bang Loading atau Bang Michael. Gampang. 1 kata 2 kalimat.
Apa itu? Satu kata itu takwa, dua kalimat menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ah, selamat pasti. Karena apa? Quran surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Jadi jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Perintahnya apa saja, maka kita pelajari dalam agama Islam. Banyak perintah-perintah Allah yang harus dikerjakan, baik yang wajib ataupun yang sunnah yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Jadi saat ini tidak ada lagi nabi, ya, tidak ada lagi jalan selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di zaman Nabi Musa, ya, di zaman Nabi Musa keselamatan itu ada pada Rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Nabi Musa. Di zaman Nabi Isa atau Yesus, maka keselamatan itu ada di jalannya Nabi Isa atau Yesus tersebut gitu. Makanya kan Yesus ada berkata di Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak akan ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Betul itu, betul. Saya pun juga mengakui betul. Tapi sayangnya dia hanya untuk Bani Israel gitu. Saat itu dia ngomong sama muridnya, dengan Thomas, dengan juga Filipus, dua orang itu. Jadi dia ngomong untuk Bani Israel. Jadi Yesus itu bukan untuk Bani Asia atau di luar Bani Israel. Bahkan bukan juga untuk orang Samaria. Makanya kan ada sebuah cerita tuh di Bible Anda, di dalam Matius 15 nomor 24. Nah di situ kan ada tuh yang memaksa Yesus dengan murid-muridnya. Memaksa Yesus dengan murid-muridnya. Untuk apa? Untuk minta obati. Kan seperti itu. Kata Yesus, dia berkata, aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Tapi tetap aja perempuan itu ngotot. Kalaupun kita mau juga merujuk ke Matius 10 nomor 5-6. Di situ Yesus mengutus ke-12 rasulnya. Yesus melarang ajarannya ini dikeluarkan dari keluar bangsa Israel. Maksudnya itu tidak boleh selain Israel mempelajari apa yang dia ajarkan. Karena dia sadar diri, Yesus itu dia rasul untuk yang lokal, untuk Nazaret doang gitu, untuk Bani Israel. Nah, bedanya seperti itu. Kalau Nabi Isa atau Yesus memang ada Matius 15 nomor 24 untuk Bani Israel. Di Al-Qur'annya, Quran surah Ali Imran ayat 49, wa rasulan ila Bani Israel, untuk Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad untuk siapa? Nabi Muhammad untuk semua manusia, tanpa pandang suku, tanpa pandang bangsa, apapun boleh gitu bangsanya, apapun sukunya boleh. Nabi Muhammad untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi seperti itu, Bang. Jadi kalau Anda mau selamat, ya ikuti jalannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Jadi seperti itu. Shadaqallahul azim. Lanjut Bang Loading. Silakan Bang. Tadi dia kutip itu Bang. Dia kutip itu Ustadz Yohanes apa? Yohanes berapa? 3 Yohanes 14:6 ya. Akulah jalannya. Itu. Silakan lanjut Bang. Abang mau apa lagi? Langsung syahadat atau? Tanya-tanya. Tanya-tanya dulu Ustadz. Masih Ustadz kira langsung. Jadi gitu. Kata Ustadz itu kan harus melakukan aturan-aturan di dalam Islam. Nah, coba boleh nggak saya mengetahui aturan apa gitu kan? Kalau kami jelas aturannya seperti jangan berzina, jangan mencuri, jangan ada ala lain selain aku. Ya itulah perintah hukum Taurat. Nah di Islam itu seperti apa gitu? Bagus. Jadi Yesus itu berkata ya Bang ya di Matius 5 nomor 17 dan di ayat ke-18, selama langit dan bumi ini masih ada, satu iota pun dari hukum Taurat itu tidak dapat ditiadakan. Kan gitu. Berarti sampai hari ini Taurat itu berlaku gitu. Karena langit dan bumi masih ada. Itu perkataan Yesus. Lalu apakah ada di Al-Qur'an? Kan kayak gitu. Apakah Al-Qur'an juga menegakkan 10 hukum Taurat tersebut?
Sering saya jabarkan. Apa aja poinnya Bang tadi? Jangan ada Allah lain di hadapanku, gitu. Ini Quran surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni seluruh dosa, tetapi Allah tidak mengampuni dosa yang menyekutukannya. Gak boleh ada Allah lain di hadapanmu. Itu satu poin dari hukum Taurat di Al-Quran. Apalagi yang abang sebutkan tadi, Jangan mencuri. jangan Jangan mencuri, Apa? jangan berzina. jangan mencuri. Quran surah Al-Maidah ayat 38. Quran surah Al-Maidah ayat 38, wasariqatu asariqu wasariqatu faqatu aydiyahuma. Laki-laki atau perempuan yang mencuri potong kedua tangannya. Al-Maidah 38. Gak boleh gitu mencuri, masih berlaku hari ini. Atau apalagi poinnya? Potong tangannya. Potong tangannya kalau di Islam. Maaf, sebentar. Al-Maidah 38. Potong tangannya. Iya, kalau mencuri potong tangan. Lalu kan zaman sekarang tuh banyak tuh yang melakukan pencurian, kenapa nggak dipotong, hanya ditahan di sel? Ini kan hukumnya kita memakai hukum negara, bukan hukum syariah Islam. Sekarang Kita jangan berbicara negara dulu. Kita berbicara hukum Tauratnya, kan gitu. Antara Taurat dengan agama Islam, bukan berbicara hukum negara. udah dapat Betul nggak? poinnya. Oh, Ustaz. Gini, Ustaz. Kalau kita bicara negara dan keagamaan tadi, hukum-hukum yang kita bilang seperti yang perintah-perintah itu dihukum lalu dipotong tangannya seperti itu. Lalu apakah lebih besar negara tersebut perintahnya, aturannya dibandingkan dengan keilahian Allah? Perintah gini. Allah itu. Di Islam itu ada aturannya gini Bang. Quran surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemegang kekuasaan di antara kamu. Kalau saat ini kita bernegara, negaranya Indonesia, Indonesia ini menganut apa hukumnya, maka kita ikuti hukum yang ada di negara ini. Gitu. Berarti hukum syariah tidak diberlakukan. Hukum negara yang diberlakukan. Karena itu memang juga perintah Al-Quran. Tapi kalau memang negaranya itu berhukum syariah Islam, baru bisa dilaksanakan seperti Arab Saudi. Akan kayak gitu, mencuri di sana potong tangan langsung. Itu hukum Arab Saudi. Iya, sekarang. Kalau di Indonesia kan KUHP, penjara. Kalau di Saudi enggak, langsung potong tangan. Masih ada hari ini. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya, mengapa orang Arab aja melakukan, kenapa kita tidak? Yang kita tahu dalam Islam ini lebih ke arah Arab yang sangat dalam, dari bahasa Arab, dari bahasa ini segala macam, Al-Quran tulisannya Arab. Mereka saja melakukan, kenapa kita tidak gitu? Ya, Mereka adalah panutan yang benar. karena mereka hukum negaranya memakai hukum syariah Islam namanya. Kalau hukum negara kita pakai KUHP, maka kita ikut KUHP gitu. Di bawah naungan pemimpin siapakah Islam itu berada? Ibaratnya Indonesia, pemerintah Indonesia memakai KUHP, maka kita harus taat kepada KUHP gitu. Kalau negaranya menganut, kecuali negara Indonesia menganut syariah Islam, baru tuh mencuri dipotong tangan. Meskipun di Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi hukum-hukum itu Bang, 10 hukum Taurat itu tetap berlaku ada. Kata Anda hari ini mencuri kok di penjara, tidak potong tangan. Masih ada hari ini yang mencuri dipotong tangan di Arab Saudi sana. Masih ada mencuri potong tangan di sana. Nah, terus apalagi poinnya dari 10 hukum Taurat tadi? Jangan berzina. Quran surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina. Itu adalah suatu perbuatan yang sangat buruk dan jalan yang sangat keji.
itu adalah perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang buruk. Mendekatinya saja nggak boleh, apalagi melakukannya. Wala taqrabuz zina. Tuh ada kan, jangan berzina. Ya, di Al-Quran jangan berzina, ada. Di hukum Taurat gak boleh berzina, ada. Makanya 10 hukum Taurat itu masih berlaku sampai hari ini. Nah gitu. Apalagi berbakti kedua orang tua. Ini Ustaz, nah kan pada zaman Yesus ada seorang muda yang kaya, lalu dia menanyakan bagaimana untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Semua ajaran dan aturanmu sudah kulakukan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, juallah semua milikmu dan ikutlah aku. Lalu si orang muda tadi pergi dan dia mikir, hartaku banyak, ada-ada aja Tuhan ini ngomong seperti ini, dan dia meninggalkan. Lalu Tuhan mengatakan, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum dibandingkan orang kaya gitu. Jadi berarti yang paling poin penting di sini adalah diajarkan Tuhan Yesus bagaimana untuk mendapatkan kehidupan kekal itu bersedekah. Apakah di Islam dianjurkan bersedekah? Oh, kalau di Islam bersedekah itu dianjurkan, banyak dalilnya bang, banyak. Bahkan zakat ada, sedekah ada, infak banyak, bersedekah itu banyak dalam Islam. Sedekah artinya memberikan bantuan kepada orang lain, itu ada dalam Islam, ada, sudah lengkap. Bukan cuma itu saja yang diajarkan Yesus. Kalau Anda ingin masuk surga, lihat apa yang diucapkan oleh Yesus di Yohanes 17 nomor 3. Coba Anda buka, apa kata Yesus di situ? Coba Anda baca. Yohanes 17 Nomor 3. Biar dia belajar ya teman-teman, gak apa-apa. Lanjut Ustadz, lanjut, nggak apa-apa. Mana 17 ayat yang ketiga. Di Ya, situ apa? bunyinya, inilah hidup yang Bunda sama Ustadz, lanjut dulu. Saya isi gudang tengah sebentar ya. inilah hidup yang kekal Ya, itu, saya makan sebentar. Oke. yaitu bahwa mereka mengenal aku, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi selain yang diajarkan Yesus bersodakoh tadi ya, memberi, membantu orang lain, kalau mau dapat hidup yang kekal juga harus mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan, dan harus mengakui Tuhannya Yesus yaitu Allah. Tuh. Itu kata Yesus sendiri di Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal engkau Allah satu-satunya yang benar, dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi kalau kamu mau selamat, jangan menuhankan Yesus gitu, kata Yesus tuh. Dan sembahlah Allah. Tapi kan di sini diutus untuk ke dunia ini aja Bang, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terbelenggu dosa Bang. Gini, penghapusan dosa itu hoax. Gak ada Tuhannya di perjanjian lama itu. Dia akan mengatakan, aku akan turun ke muka bumi untuk menjadi tumbal penembusan dosa. Gak ada. Itu ajaran pagan bang, gak ada. Orang dulu, orang-orang Yahudi menebus dosa itu mereka pakai korban bakaran, bukan tumbal manusia gitu. Apalagi sampai darah manusia, gak ada. Tidak ada juga di kitab Anda itu. Ketika saya baca satu lembar, satu buku itu, satu buku saya baca selama 9 tahun bang ya, gak pernah Tuhan mengatakan dia akan jadi manusia di dalam situ, nggak ada. Atau kehendak Bapa di surga untuk menuhankan Yesus, nggak ada. Atau kehendak Bapa di surga untuk menyembah Yesus, nggak ada. Karena apa? Yesus itu
dialah hamba Tuhan. Dan Yesus mempunyai Tuhan, makanya Yesus menyembah Tuhannya. Di Yohanes 4 nomor 22, coba Anda buka. Kata Yesus, kami menyembah apa yang kami kenal, dan kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Gitu. Yesus aja dia menyembah Tuhannya. Yohanes 4 ayat 22 Iya. yang bunyinya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab Keselamatan datang dari Yahudi. dari bangsa Yahudi. Anda bangsa apa? Bangsa Indonesia. Kan beda. Anda bukan orang Yahudi. Yesus tuh hanya untuk Yahudi dia. Hanya untuk Yahudi. Yesus tuh untuk Yahudi. Mau lagi ayatnya, Bang. Yesus mempunyai Tuhan. Coba Anda buka Matius 11 nomor 25. Coba. Matius 11 nomor 25. 11. Tapi kenapa di situ Tuhan Yesus juga pernah mengatakan Bapa ada atau Allah adalah satu. Nanti kita bahas itu. Katanya. Baik, nanti kita bahas itu. Oke. 11 Kita ayatnya. ngobrol aja ya, Bang ya. Ngobrol aja sambil buka-buka sambil belajar gitu. Kayak. Oke. Nah, 11 coba ayatnya. buka Matius 11 nomor 25. Oke, 25. Yang bunyinya, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Di situ siapa Tuhannya Yesus? Bapa. Bapa Bapa. itu ya Allah. Bapak. Yesus utusannya. Dia punya Tuhan. Makanya dia menyuruh Yesus itu sembahlah Allah, sembahlah Tuhan yang tidak kelihatan gitu. Dan dia bersyukur kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, sampai di situ lalu Anda tadi ingin memprotes saya kan? Di Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Betul nggak? Ya betul. Yohanes 10 nomor 30. Itu ayatnya. Jadi apakah itu satu pribadi atau satu hakikat atau satu apa? Coba Anda buka Yohanes 17 nomor 11, coba baca. Yohanes berapa, Pak Ustadz? Yohanes 17 nomor 11. Satu apa yang dimaksud Yesus? 17 ayat yang 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku